Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Akhwati at-talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali secara online di pelajaran sirah, ya, membahas kitab Suwar min Hayati As-Sahabiyat. Kami sampaikan juga, kami ucapkan juga ahlan wa sahlan, ya, di mana kalian pada saat ini sudah memasuki semester 2. Ya, semoga di semester 2 ini kita semua dengan membawa semangat yang baru dan pada akhirnya juga berakhir dengan akhir yang baik. Nah, ingat kalian sudah kelas 12, ya. Umur kalian, ya, maksudnya umur kalian di kelas di jenjang aliyah, ya, tinggal 1 semester lagi, dan itu tidak lama, tidak sampai 6 bulan, mungkin 3 atau 4 bulan saja. Maka waktu yang tidak lama ini, ya, sekiranya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik. Di semester 2 ini kita masuk ke sirah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Nasibah Al-Maziniyah. Di sini di halaman 61. Nasibah Al-Maziniyah. Wal ba'd yaqra'u Nusaibah. Berapa? Ada yang membacanya Nusaibah. Nasibatul Maziniyah wal Ansariyah. Beliau Nusaibah atau Nasibah Al-Maziniyah. Mazini nama kabilah, Al-Ansariyah, dan beliau dari kalangan sahabat Ansar dari Madinah. Al-Ansariyah. Baik. Nah, di sini langsung kita dipaparkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai beliau, ya, Nusaibah atau Nasibah Al-Maziniyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maltafattu yawma Uhudin yaminan wala shimalan illa wa ra'aitu Umma Umarah tuqatilu duni." Tidaklah aku menoleh di hari perang Uhud ke kanan ataupun ke kiri kecuali aku melihat di sana ada Ummu Umarah. Siapa Ummu Umarah? Ummu Umarah adalah beliau Nasibah atau Nusaibah. Ini nggak bisa buat coret-coretnya, maaf ya. Apa yang beliau lihat dari sosok Ummu Umarah, sosok Nasibah? Beliau di hari perang Uhud berperang. Ini perempuan ini ya. Berperang duni. Duni maksudnya di sini adalah membela, ya. Membelaku. Duni berarti membelaku. Ini seorang perempuan. Barangkali kita masih ingat, ya, kisah tentang perang Uhud, di mana pada saat itu, ya, kaum muslimin, ya, dipukul mundur oleh pasukan musuh, ya, sampai banyak di antara para sahabat melarikan diri untuk menyelamatkan diri karena kondisinya pada saat itu sudah kacau. Tinggal beberapa sahabat saja yang masih tinggal untuk, ya, membela Nabi, untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tebasan pedang, dari lemparan panah, lemparan tombak, ya. Ada beberapa sahabat di sana yang menjadi tameng Rasulullah, di antaranya adalah sahabat perempuan ini, yaitu Nasibah Al-Maziniyah. Luar biasa, ya. Sosok perempuan namun beliau sangat pemberani. Antum, ya. Ini diawali kisah beliau dari awal ketertarikan beliau kepada Islam. Antum ala mau'idin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indal aqabati fi akhiril hazi'il awwali minal lail. Kalian memiliki janji. Antum ala mau'idin. Kalian memiliki janji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Ini nama tempat Aqabahnya. Di akhir al-hazi bisa dilihat
al-hazi'ul awwal minal lail ats-tsulusul awwal minhu. Al-hazi'ul awwal berarti ats-tsulusul awwal, sepertiga malam pertama. Nah, di Aqobah, ini tempatnya, waktunya di akhir sepertiga malam pertama. Malam dibagi menjadi 3, sepertiga pertamanya di bagian akhir. Ya, barangkali kalau kita nengok jam ya sekitar jam 9 atau jam setengah 10. Ya, kurang lebih itulah. Minal lail, di malam hari. Asarra Mus'ab bin Umair bihadhil kalimah ila wahidin min muslimi Yathribah. Mus'ab ya, membisikkan. Di sini memberitakan. Asarra itu sebetulnya merahasiakan ya. Tapi di sini diinfokan namun dengan hati-hati, dengan tetap menjaga kerahasiaan dari telinga-telinga musuh Islam. Menginfokan, Mus'ab bin Umair menginfokan secara tersembunyi kalimat ini tadi ini kepada salah seorang dari kaum muslimin Yathrib, Madinah. Maka tersebarlah berita ini. Saro itu jalan. Untuk berita yang nggak pas diartikan jalan. Ya tersebar. Maka tersebarlah berita ini di antara mereka seperti saroyan dan nasihim. Seperti jalannya, seperti datangnya an-nasim. Semilir angin, bukan angin kencang. Ya. Angin sepoi-sepoi. Angin yang tenang. Fi suratin. Cepat. Wa khiffah, tersembunyi. Wa hudu, tenang. Ini ciri khas dari an-nasim. Ya. Semilir angin. Jadi rahasia, meskipun beritanya tersebar di antara kaum muslimin atau orang-orang yang tertarik untuk masuk Islam sehingga ikut ke Aqobah ini untuk bertemu Rasulullah, melakukan perjanjian. Itu berita itu sampai kepada mereka, namun dengan sangat hati-hati. Ya, diibaratkan seperti semilir angin. Nah, kita nggak pernah lihat bentuk angin itu seperti apa. Nah, apalagi semilir angin, datangnya pun tidak bisa diperkirakan oleh kita. Tahu-tahu bisa merasakan semilir anginnya. Nah, begitu maksudnya. Wa uhita bihil muslimuna alladziina tasallalu minal Madinah. Ya, kaum muslimin ya, yang berhasil menyelinap dari kota Madinah. Wandassu, berita tadi menyelimuti kaum muslimin yang tasallalu, menyelinap dari kota Madinah. Wandasu, indasu bermakna dakhala, masuk atau bergabung. Dan mereka bergabung di antara jamaah haji kaum musyrikin. Ya, zaman dahulu sudah ada jamaah haji, tapi kaum musyrikin. Kemana ya? Ke Mekah, ke Ka'bah. Dahulu Ka'bah di sekelilingnya adalah patung-patung yang jumlahnya 300-an. Jadi haji dengan syariat dengan tata cara kaum musyrikin pada saat itu. Dan ternyata Mekah itu ya, sudah dikenal oleh banyak orang ya, di luar Mekah dan Madinah. Ini didatangi. Nah, ini orang-orang yang ingin ketemu Rasulullah di Aqobah itu menyelinap ke Madinah, bergabung dengan mereka. Supaya apa? Supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah. Karena kalau ketahuan, mereka akan dicurigai dan kemungkinan akan terhalangi dari bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka gabung ke jamaah kaum musyrikin, ya, jamaah haji kaum musyrikin yang mereka itu datang ke Mekah dari min kulli saubin, dari segala penjuru. Wa aqbala al-lailu fastaslama hujjajul musyrikina ilal karam. Datanglah malam, aqbala bimana jaa. Datanglah malam,
dan pada akhirnya jamaah haji kaum musyrikin istaslama ilal kara. Di sini ditambah ini ilal kara, maksudnya tidur. Ya, boleh artikan satu-satu. Istaslama menyerah, pasrah, berserah diri. Istaslama ilal kara maksudnya tidur. Wa ja'alu yaghuttuna fi naumin 'amiq ba'da yaumin jahidin nasib. Mulailah mereka tertidur lelap. Yaghuttuna fi naumin 'amiq. Tertidur lelap nyenyak. Setelah seharian yang membuat mereka capek. Jahidin nasib. Ada catatan jahidin nasib mut'ib bisabi ma badala fihi min juhdin, capek. Setelah hari yang siang hari yang mereka lalui dengan kegiatan yang mencapaikan. Qadauhu fit tatwafi haulal awthan, yang mereka habiskan siang hari itu untuk tawaf di sekitar awthan. Ingat, di sini tidak disebutkan Ka'bah. Karena pada saat itu belum Fathu Mekah dan Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Meskipun di sana ada Ka'bah, tapi di sini ingat, di sini disampaikan haulal awthan, tawafnya mereka itu mengelilingi patung-patung, bukan Ka'bah. Wadzabhi lil asnam, menyembelih untuk patung-patung tersebut. Lakinna ashaba Mus'ab bin Umair min muslimi Yathrib lam yaghmud lahum jafnun. Akan tetapi sahabat-sahabat Mus'ab bin Umair dari kaum muslimin Yathrib atau orang-orang yang baru tertarik untuk mau masuk Islam, mereka tidak bisa pelopak. Jafnun itu pelopak mata. Pelopak mata mereka tidak bisa terpejam, ya, maksudnya mereka tidak bisa tidur. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Wa kaifa li jufunihim an taghmud, bagaimana mungkin pelopak mata mereka tertutup? Bagaimana mungkin mereka itu tidur? Wa qulubuhum takhfiqu baina farhatin bil liqa'i alladhi qata'u min ajlihi al fayafiya wal kibara. Sedangkan hati-hati mereka takhfiqu, berdetak, berdegup antara karena senang akan bertemu dengan sosok alladzi, dengan seseorang yang mereka itu rela meniwati demi bertemu dengan sosok ini, dengan orang ini. Mereka itu rela untuk melewati qata' al-fayafiyah as-sahari al-wasi'ah, padang pasir yang luas, wal kifara, ada di situ al kifara al-aradi al-jarba al-jarda, tanah yang tandus. Wa afidatuhum takadu tatiru min baini dhulu'ihim syauqan li ru'yati nabiyihim al-habib salawatullahi wa salamuhu alaihi. Hati-hati mereka hampir-hampir terbang. Ini gambaran saja ya, saking senangnya mereka mau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati mereka seolah akan terbang melewati dulu apa dulu tulang rusuk, terbang melewati tulang rusuk mereka karena syauqan, karena rindu untuk melihat Nabi mereka Al-Habib yang dicintai salawatullahi wassalamu alaihi. Sampai demikian. Padahal mereka capek enggak? Tentu capek. Jelas mereka capek. Perjalanan panjang dari Madinah ke Mekah. Siangnya masih harus mumpet-mumpet karena mereka tadi bergabung, ya, masuk, menginap, masuk,
ke kelompok jamaah haji kaum musyrikin. Jelas mereka capek siangnya. Namun meskipun capek di malam hari mereka tidak ngantuk. Tidak bisa tidur mereka sebelum bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengaruh kekuatan dalam hati seseorang. Begitu besarnya cinta mereka yang ada dalam hati-hati mereka sampai membuat mereka melupakan ngantuk, melupakan capek. Dan saya rasa kita semua pernah merasakan ya, karena sesuatu yang betul-betul kita sangat inginkan, kita sangat nanti-nantikan, nggak bisa tidur sebelum itu dilakukan, sebelum itu terpenuhi. Nah ini rindu mereka, keterpautan hati mereka itu kepada Rasulullah, sosok yang memang harus kita cintai. Bukan karena apa, nggak bisa tidur karena apa, misalnya menunggu nonton drama Korea, enggak. Nah, nanti kalau saya tidur malah kebablasan, akhirnya lek-lekan demi apa? Demi nonton drama Korea tengah malam misalnya. Ya kurang lebih begitulah. Nah, besarnya kekuatan dalam hati bisa menghilangkan rasa ngantuk, bisa menghilangkan capeknya seseorang. Nah, ini. Faqad amana bihi aktsaruhum qabla an yas'adu bil luqyah. Mayoritas dari mereka sudah beriman kepada Rasul sebelum mereka bahagia bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allaqu bihi qabla an taqtahila a'yunuhum bi mar'ah. Mereka telah terta'allaqu, bergantung dengan Rasul sebelum mata-mata mereka taktahil, bercelak ya, lantaran melihat beliau. Jadi melihat Rasulullah itu senang ya. Ya, tadi jeda adzan dulu. Sampai di sini setidaknya kita bisa ambil berapa ya? 2 faedah lah setidaknya lah. Yang pertama, dari sini tadi ya, kita ambil faedah innal sahabah afdhalal hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu memiliki cinta terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Nah, kita lihat ya, saking cintanya mereka kepada Rasulullah, bahkan belum pernah bertemu sekalipun mereka tidak bisa tidur meskipun mereka capek, meskipun mereka ngantuk. Ini yang pertama. Yang kedua, bil hubbi yudahhil mar'u kullama yastati'uhu li habibi. Karena cinta sejati, karena betul-betul cinta seseorang, seseorang bisa mengorbankan segala yang dia mampu untuk orang yang dia cintai. Di sini kasusnya adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka rela melewati ya, padang pasir yang luas, yang kalau jalan kaki kemungkinan bisa membutuhkan waktu 1 pekan mungkin dari Madinah ke Mekah itu. Melewati Al-Ghifar tadi, melewati tanah-tanah yang tandus. Ini perjalanan yang berat. Namun tatkala seorang sudah cinta ya, dalam hatinya sudah ada cinta,
maka itu rela dia lakukan. Ya. Begitu juga dengan seorang bapak. Ya. Tatkala sudah memiliki cinta kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, dia rela untuk melakukan segala yang dia mampu untuk kemakmuran, untuk kebaikan keluarganya. Demikian juga dengan seorang ibu dan seterusnya. Ini yang dapat disampaikan. Sekiranya ada yang mau menambahkan, silahkan ditambahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.